Bentar ya, saya ini dulu ya. Masih Dulu ada pakai akun. melewati barisan rasa sesak di dada, mampu berkata Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Shalom. Oke. Mulai ya. Oke, kita mulai ya guys. Bentar ya. Saya akan bikin dulu biar ininya besar ya. Biar jangan ada yang bilang, nggak kelihatan kecil sekali. Ini adalah Allah tiup-tiup. Ya, ini temanya ya. Tolong jangan marah-marah ya. Saya punya tema ya, otomatis sudah ada ayatnya ya, ada dalilnya ya. Oke. Allah tiup-tiup ya. Ini ya. Oke. Ini tema kita ya. Gitu. Tolong di tap-tap ya teman-teman yang baru datang. Ya, termasuk Uclim ya. Uclim juga boleh tap-tap dong ya. Jangan cuma marah-marah aja di sini. Allah itu suka sekali tiup-tiup ya. Mungkin dia itu termaksud orang-orang tua yang dulu percaya bahwa tiap anak tuh kalau ditiup ya, nanti supaya jangan ayan ya, katanya harus ditiup, ubun-ubunnya ditiup, katanya ditiup. Ya, betul nggak sih? Kenapa Allah tiup-tiup, Dek? Harus ditiup itu buat apa? Kita lihat ya. Tak berpindah, tetap percaya, punya kuasa. Ayat 12 ya. Ya, seperti biasa ya. Kemarin saya sudah tetapkan peraturannya. Kalau kalian mau ikut tema ini silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalian punya pertanyaan silakan ya. Tapi yang jelas kalau kalian ikut tema saya acumin jempol ya. Keren kalian berarti ya. Keren ya. Oke. Di sini dikatakan ya, dan Allah membuat 66 ayat 12. 16 ya. Nih, ayat 12 ya. Dan ingatlah Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan adalah dia termaksud orang-orang yang taat. Ya, jadi Allahmu harus meniupkan roh kami ke dalam rahimnya Maryam, baru bisa jadi anak. Kok gitu ya?
Nulis saja gelepotan. Lalu gelepotan apaan? Nulis saja gelepotan. Gelepotan apa, Dek? Shalom, shalom, Pak Yusuf. Gelepotan apa? Kamu membaca terjemahan bukan Quran, ya nggak apa-apa deh ya. Saya soalnya bukan orang Arab ya. Kamu orang Arab. Orang Arab saja tidak paham apa isi Quran, apalagi kamu yang bukan orang Arab sok-sokan ngarap. Salam ya Pak Boyke, Pak Yusuf, salam ya. Gitu. Ayo, gimana ya? Saya tuh mau kasih tahu kalian bahwa ini loh yang ada di dalam pikiran saya tentang Quranmu ya. Kamu kalau saya mau ajak ngomong tentang Quranmu, tandanya saya tertarik dengan Quranmu. Tentunya karena saya bukan orang Arab, saya pakai yang bahasa Indonesianya. Kalau menurut kamu nih ya, yang kamu paham bahasa Arab ya, coba tolong kasih tahu saya apa ada di dalam terjemahan ini yang tidak sesuai. Kalau kata saya memang ada. Saya walaupun tidak paham bahasa Arab, saya tahu ini terjemahan ada yang tidak sesuai. Karena tidak ada kata ciptaan di situ. Tidak ada kata ingatlah, nggak ada. Yuk, silakan naik. Ada Faizal ya. Halo, Faizal. Faizal. Selamat malam. Ya, malam Faizal. Gimana Faizal? Faizal? Karena host beragama kamu di luar dari Islam dan tidak mengerti huruf hijaiyah dalam Al-Quran, jangan main-main dengan tafsirannya. Karena host itu di luar dari Islam. Kamu tidak suka, Justru dengar Faizal, kamu tidak suka kalau orang lain tertarik kepada Quranmu. Hah? Bentar Faizal, bentar. Jangan marah-marah di sini. Kamu jangan menafsirkan Al-Quran. Apakah kamu dengar, saya tidak ada menafsirkan. Ya? Emang ada saya tadi menafsirkan? Hah? Di mana saya menafsirkan? Saya cuma baca Quranmu. Gak ada sih menafsirkan. Terus apa yang salah? Saya tanya sama kamu. Kamu tidak suka kalau saya tertarik sama Quranmu, kamu tidak suka? Apakah kamu benci? Apakah kamu benci saat saya tertarik kepada Quran dan saya mau bahas Quran? Itu terserah kamu. Tadi kamu marah-marah loh. Kenapa kamu marah-marah? Justru apanya yang salah dalam terjemahannya ini? Enggak. Loh, apa yang salah? Saya nggak ada ngomong salah. Emang ada saya ngomong salah? Temenmu tadi di bawah, dia bilang, katanya saya tidak paham bahasa Arab kayak kamu tadi bilang. Saya bilang, saya tidak paham memang bahasa Arab. Ya, tapi saya tahu kalau ada tanda kurung itu biasanya tidak ada di original teksnya. Ya kan? Benar gak? Benar tidak? Original teksnya tidak berkata seperti yang dalam kurung ini. Betul tidak? Betul tidak? Dengar. Saya tanya betul tidak? Jangan dengar-dengar. Betul tidak? Bahasa Arab itu tidak sama dengan bahasa Indonesia. Kosakata bahasa Arab itu ada. Saya tanya. 20.000. Apakah makanya dengar dulu, congor. Faizal, kau yang congor. Ini kurang kerjaan ini ya. Kamu congor. Begini. Turun. Ya, lu bukan penguasa di sini. Bukan penguasa kau. Emang kau siapa? Saya harus dengerin kamu. Emang kamu siapa? Tuh. Bahkan dogi saya marah semua tuh. Putus-putus ya? Masa sih putus-putus?
Yang bener aja kau, orang biasa aja kok. Naik kalau kamu mau diskusi yang sopan. Lu nggak sopan di atas ya lu gue buang, ya. Jadi sekali lagi, kalau memang kalian itu niat untuk diskusi ya, diskusi jangan seperti tadi ya. Lu bukan debt collector. Ya lu bukan preman deh ya. Saya udah tanya kamu, ini dalam kurung ini pasti tidak ada di original text. Saya jamin ini bahwa terjemahan ini walaupun saya tidak paham bahasa Arab, saya tahu persis tulisan dalam kurung ini tidak ada di original text. Betul tidak? Zoro, stop. Ya kan? Kita lihat yang lain ya. Halo Nasrul. Halo Nasrul. Kok turun Nasrul? Kok pada marah-marah? Buat apa lah kalian tuh marah-marah? Hah? Buat apa marah-marah deh? Nggak perlu marah-marah di sini. Saya punya tema. Allah tiup-tiup ya. Kalau mau ikut silakan kita diskusi. Kalau enggak bilang, "Wei, saya punya pertanyaan, saya nggak mau bahas ini." Ya nggak apa-apa. Karena biasanya orang yang jujur itu lebih enak ya. Gitu. Memang saya yakin kalian lebih suka bahas Alkitab. Lebih suka bahas kitabnya orang Kristen. Nih ya, saya sudah buat mana tadi? Kok hilang ya? Kok hilang? Saya buat di sini ya. Saya buat tadi si siapa tadi itu? Ya, si siapa tadi? Dia mau bahas Quran yang saya sebutkan ini ya. Oke, kita lihat ya. Saya akan buat di sini ya. Berapa orang yang kalau saya tawarkan, kamu mau gak bahas Quranmu atau kamu mau bahas Bible saya? Punya pertanyaan kepada orang Kristen, kepada saya. Ya, kita lihat ya berapa banyak ya. Pasti banyak kan yang gak mau dibahas Qurannya. Ya kan? Ayolah, naiklah ya. Di sini jangan ngatur-ngatur deh ya. Lu jangan marah-marah. Nggak perlu lu marah-marah. Ayo, naiklah. Kita, kamu mau bahas ini atau kamu mau bahas iman saya, terserah. Saya baik loh. Sekarang sudah saya bikin aturan baru. Walaupun saya punya tema, kamu boleh tidak mau ikut dalam tema saya. Kamu punya pertanyaan sendiri tentang iman Kristen, silakan. Ayo. Masih takut juga? Aduh, kocak-kocak kalian ya. Lihat si Erik ini. Kayaknya udah panas banget ya Erik ya. Kamu udah panas banget. Katanya Yesus dikutuk. Aduh, ayolah naiklah. Naik ya. Oke, kita lihat si Zakwan ya. Ada Zakwan. Ada si prajurit ya. Bentar ya prajurit ya. Zakwan? Iya, Meker. Zakwan, kamu mau ikut tema saya atau kamu punya pertanyaan tentang yang lain? Silakan. Sesuaikan aja dengan tema Meker. Tema saya Allah tiup-tiup. Mau bahas nggak? Atau kamu mau bahas yang lain? Boleh, bebas. Apa aja boleh, silakan Meker. Oke, silakan jawab pertanyaan saya. Kenapa Allahmu harus meniup rahim Maryam?
Silakan. Coba baca terjemahannya atau ininya. Dan ingatlah Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan adalah dia termaksud orang-orang yang taat. Iya. Jadi karena maker dan kita tidak bisa memaknai kata Allah yang Allah perintahkan, maka di kami Al-Quran itu ada namanya ilmu tafsir. Coba buka tafsir Ibnu Katsir terkait dengan ayat ini. Ini apa? Ya Karena kamu aja yang buka, silakan. loh, katanya mau dialog, tapi Kamu kok kamu kok kamu yang terbatas, jawab. meker, Tadi saya udah bilang, meker. dengar Zakwan. Tadi saya sudah bilang sama temanmu, jangan mengatur saya. Kamu kalau mau Loh. jawab silakan jawab, jangan ngatur Loh. saya. Katanya Kau punya Oten jawaban pintar, nggak? tapi Kau ketika punya jawaban dikasih tidak? ada jawabannya Yang ada. bertanya kan saya, yang bertanya saya. Jadi kamu yang siapkan jawaban, kamu yang buka di situ. Kau Iya. bukalah tafsirnya, Kalau silakan. Tuhan, kalau Allah itu dalam menjadikan menciptakan sesuatu itu tidak mesti harus meniup sana meniup sini, cukup berkata kun fayakun. Jadi maka jadilah dia. Jadi Tapi untuk kenapa Allah mau tiup? Kenapa Allah mau meniup? di mana bahasa Allah itu meniup? Buat apa ditiup? Di mana bahasa Allah itu Kami meniup? tiupkan ke dalam rahimnya. Bisa Ini sampai kami nggak tiupkan ke dalam rahimnya. IQ? Bisa sampai nggak IQ Oten itu? Kami meniupkan, berarti kami menjadikan, itu kan bahasa perumpamaan supaya bisa dipahami oleh orang tiup kafir itu seperti menjadikan. kalian. Seperti orang kafir bisa memahami makna dari orang kafir seperti kalian misalnya, yang sering membolak-balik. Sedang tiupkan bakwan. Oh berarti Itu kan bahasa membuat bakwan. Iya, itu kan bahasa kamu, bahasa Kami makhluk. tiupkan itu artinya apa? Bahasa makhluk itu jangan samakan kayak bahasa Tuhan. Tiup-tiup gitu, kenapa? Makanya kalau boleh saya pinjamkan bahasa Rocky Gerung, naikkan sedikit Ya, IQ kami tiupkan biar jangan apa? dungu. Biar jangan kamu dungu, paham tiupkan nggak? itu buat apa? Katanya kamu bilang tadi kun. Naikkan sedikit IQ supaya jangan dungu, karena kebanyakan dari Katanya kalian itu tinggal dungu saja. kun. Zakwan, kamu bilang tadi Allahmu tinggal bilang kun jadi. Ternyata Allahmu tiup-tiup. Kenapa tiup si perhimatian itu kenapa? Hah? Itu kan bahasa kamu, bahasa orang kafir yang mengatakan tiup-tiup. Kalau Allah itu adalah menjadikan kayak pesulap gitu. Hah? Itu mendingan kalau Tuhan kami bisa meniup. Kalau Oten malahan Tuhannya harus disunat dulu biar jadi manusia. Jadi apa? Kalau Oten masa Tuhan jadi manusia disunat dulu, dielus-elus, dicebok-cebok dulu baru bisa tembus dosa Oten. Ya kan? Kalau Oten kan biar bisa ditebus dosanya Tuhannya harus disunat dulu. Betul? Halo? 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 Itu pura-pura tuh dimatikan datanya biar dia nggak bisa kasih argumen.
Halo Oten, halo Oten. Bentar ya. Halo Oten. Bentar ya. Halo Oten. Bentar ya. Halo Oten. Bentar ya, bentar. Agak sulit ini, bentar ya, sabar ya. Bentar ya Zakon ya, kamu naik lagi aja nanti ya. Setting, sebentar. Karena saya langsung putus-putus suara saya. Sebentar. Bentar ya. Oke. Kita lihat lagi ya. Prajurit ya. Oke. Januk. Kenapa ya? Sinyal saya apa gimana ini? Buni. Iman. Halo? Kepencet ke Iman? Bentar ya. Oke. Tandarin. Oke. Ya. Ya. Tandarin. Ya. Ya. Gimana Tandarin? Bentar ya Zakwan ya. Apanya yang Gimana mau Tandarin? dikomentari? Mau bicara tentang apa yang jadi tema atau kamu mau punya pertanyaan sendiri? Yang jadi pertanyaan apa nih dari yang kamu buka? Oh, iya, saya nanyanya Allahmu kenapa harus tiup-tiup rahimnya Maryam? Kamu tiup. Ya terus? Iya, Ya saya kan, nanya itu. kalau roh itu kan memang gitu. Kata-kata apa? Kata-kata apa namanya itu? Kata tersiratnya gitu. Kata Gitu kan? tersirat. Jadi itu bukan Itu kejadian usia- sebenarnya, bukan Bukan, kejadian itu sebenarnya. Kata-kata apa? Maknanya itu makna konotasinya gitu. Konotasi. Jadi bukan apa? Bukan makna Kata kerja aslinya bukan. Enggak kata dilakukan kerja seperti itu. itu kan kata Berarti- kerja, tapi maknanya itu tiupkan itu bukan gitu, bukan gitu, hembusan gitu. Terus gimana Allah tiupnya tuh gimana? Ya itu kan kalau bahasa Arab itu kan ada bahasa apa namanya tuh bahasa tersiratnya kayak gitu. Kami tiupkan itu bahasa Arabnya apa? Coba buka. Ya, Kami coba tiupkan buka. bahasa, iya. Bahasa Arabnya apa? Yang satu persatu itu coba lihat. Ini.
Mana? Ini apa? Ini. Apa ini? Maka kami tiupkan. Ini apa Fana, bahasa Arabnya? fan. Coba baca, bisa nggak baca? Ahsanat. Ahsanat. Bukan. Mana fasanat? Bukan Fa, ahsanat. fanafakhna. Hasanat gimana sih? Nafakna. Nafakna. Fanafakhna. Fanafakna. Oh, kami tiupkan. Fanafakna. Farjaha fanafakna. Fanafakhna. Fihi. Iya. Mana Farjaha. farjahanya? Ini kan farjaha kan? Farjaha. Farjaha. Fanafakna. Betul? Fanafakhna, maka kami tiupkan. Jadi yang ditiup farjahanya atau rahim? Ya itu kan maknanya kan itu. Kan makna tersiratnya kan gitu. Itu gaya bahasa. Oh, jadi Gaya bahasa sebenarnya Arab, Allahmu gaya tidak meniupkan. Allahmu tidak ya itu meniupkan. kan gaya bahasanya gitu. Bagaimana Maksud teknisnya saya, itu? gaya Ma- bahasa kamu bilang. Jadi kalau gaya bahasa itu kan berarti metafora ya. Nah, menurutmu, ya kan? metafora, betul. Metafora itu apa metafora farjaha tuh apa metaforanya? Kok farjaha yang tiupkan itu bukan farjahanya. Loh. Nah Bukan ini kan farjahanya. ada Ya, farjaha, fanafakna, farjaha, fanafakna. Nah, yang fanafahnanya Ya. ini bukan farjahanya. Kan berarti Istilahnya kamu bisa bilang tadi, tadi ini adalah metafora, ya kan? iya, yang Farjahanya metafora fanafahna. juga gak? Farjaha metafora gak? Ya farjah. Ya kan gini, setiap yang lahir itu kan dari farjaha semuanya kan, semua yang lahir dari perempuan semuanya kan. Termasuk Nabi Isa, termasuk Isa lahir dari istilahnya keluarnya dari sana gitu. Jadi kalau farjaha itu bukan metafora, farjahanya bukan metafora. Farjahanya enggak metafora karena kenapa? Karena semua lahir dari Jadi farjaha. Jadi kalau Semuanya yang, itu keluar dari yang farjaha, metafora termasuk yang kamu. mana aja? Yang metafora yang mana aja? Fanafahna. Allahmu metafora gak? Allahmu metafora gak? Kok Allah metafora? Ini kalau diskusi baik-baik bisa Enggak, kan? iya makanya saya bertanya. Nah, Kamu bilang nggak usah ini. Kalau baik-baik kata kamu pasti tadi dapat. bilang, iya kamu bilang tadi metafora, betul tidak? Yang fanafahna itu metafora. Yang farjaha itu kan memang ini iya. metafora, melambangkan Iya. apa ini? Iya kan, Tiupan itu melambangkan tiupan apa? yang setiap kita, karena apa? Setiap manusia itu kan kalau bisa hidup tidak bisa hidup tanpa roh kan. Begitu juga bayi yang lahir itu kan setiap bayi lahir itu ada rohnya gitu kan. Iya, jadi Nah, tiup itu apa? Iya tiupan itu Mencerminkan apa itu? Ya, Kan kalau metafora, dengar dulu tandarin. Misalnya nih ya, air tenang tanda tak dalam. Nah, itu kan metafora tuh ya. Artinya dia tuh pembawaannya tenang, pembawaannya kalem ya kan. Nah, kalau ini maka kami nafakna, kami tiupkan. fanafahna. Nah, itu Fanafahna. apa? Itu Ditiupkan apa? karena Mewakili apa itu? Gini, mewakili ada roh yang dititipkan di sana. Mewakili ada roh yang dititipkan karena setiap yang hidup itu kan ada rohnya kan. Jadi yang dititipkan itu roh Allah itu bukan roh Allah. metafora. Bukan roh Allah. Ya maksudnya segala sesuatu kan berasal dari Allah semuanya kan. Ya, Semua itu jadi yang kamu bilang kan tadi ditiupkan, maka kami tiupkan ini adalah kalimat metafora, ya kan? Itu yang kamu bilang kan? Saya mencoba. Ya. Nah, fanafakna ini saya mencoba mengerti. Ditiupkan itu katanya metafora, melambangkan apa ditiupkan itu? Menambangkan ada roh yang dititipkan ke dalam rahim Maria gitu, melambangkan ada roh yang kan yang ini, kalau ruh kan yang ini. Ya, tiupan itu ruh gitu kan, ada yang ditiupkan itu maknanya ada ruh yang dititipkan ke dalam rahimnya Maryam gitu. Itu maknanya. Masalahnya gini Tandarin, kamu bilang tadi tiupkan itu artinya metafora, tidak sebenarnya. Ya, tiupan itu artinya. Sebenarnya ada artinya apa? Sebenarnya ada artinya titipan. Jadi titipan ruh. Ada ruh yang ditiupkan itu maksudnya ada ruh yang
setiap yang lahir itu kan orang-orang itu kan punya ruh kan. Tidak akan hidup orang kalau tidak ada ruhnya gitu kan. Orang Bukan, itu ada ruh. Ya itu dengar ditiupkan dulu. ini, Ya ditiupkan dengar. ini melambangkan apa? Saya tanya Ya, ditiupkan ini melambangkan melambangkan apa? ada ruh yang di Ruh itu masuk. ini. Ruh itu ini. Iya, iya itu ya, Gimana sih itu yang ditiupkan. tandarinnya? Aduh. Iya, ruh itu itu yang ditiupkan. Ruh itu yang ditiupkan. Ruh kan ini. Kalau ruh kan Iya. kata kamu tadi tidak metafora. Yang Iya, metafora ruh. kata Iya. kamu ditiupkan, yang Iya, ruh. tiupan. Nah, betul. Tiupannya itu melambangkan apa? Melambangkan ada ruh yang ditiupkan. Jadi kan proses Ini ruh. iya itu Gimana makanya. sih tandarin? Dengar Ini dulu. ruh, ini Ya, ruhnya. Sabar, Yang sabar. Dengar dulu, yang dengar dulu. yang melambangkan maksud kamu yang dilambangkan adalah kalimat kata kerja ini. Iya, kata kerjanya kan ini. Kata kerjanya apa tadi? Fanafahna itu kata kerjanya. Fana-fana itu melambangkan apa jadinya? Kata kerjanya. Hmm. Ya, kata kerja yang Ditiupkan itu, Ah, ditiupkan itu melambangkan apa? ya kan itu kan kata kerjanya, kata saya kan. Kata kerjanya apa yang ditiupkan? Ruh yang ditiupkan. Jadi bukan ini ya, berarti kata sebenarnya ditiupkan, tetap ditiupkan. Tapi ya ditiupkan itu maksudnya ada sebuah proses Proses sehingga lagi. ya kan kita dulu kalau kamu berpikir jernih pasti dapat maksud saya apa Enggak, yang masalahnya disampaikan. gini ya, masalahnya Tapi gini kamu ya. berbeda-beda Allahmu gitu. kalau di sini original teksnya berkata, Allahmu ini perkataan Allah ya, bukan perkataan saya. Allahmu berkata bahwa dia meniupkan kemaluan Maryam di sini. Bukan meniupkan ke dalam kemaluannya. Kan setiap orang itu kan Jadi setiap orang lahir itu kan dari kemaluan Allahmu, semuanya. dengar dulu. Allahmu katanya maha kuasa. Ya, menciptakan dengan kun saja. Ya kan Harusnya. itu, Tapi kenapa harus itu kan ditiup? itu kan bentuk kun fayakun juga. Bentuk kun fayakunnya apa? Bentuk kun Bentuk kun fayakunnya fayakun. Kun itu bukannya jadi artinya. Iya, bentuk itu kan bentuk kun fayakun juga. Artinya gini. Artinya Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Hanya dengan tiupan ruh tanpa ada proses hubungan suami istri, maka lahirlah Nabi Isa. Itu maknanya. Jadi memang Allah itu meniup kemaluan Maryam. Nah, kan bertele-tele lagi kan? Loh, dari tadi saya bertanya loh. Saya Iya. bertanya, tiupkan Bertele- ini. Tiupkan Iya, itu ini kata maknanya. kamu metafora. Metaforanya apa? Melambangkan apa? Tiupkan. Iya kan itu maknanya itu Allah kan itu sebagai kata kerja. Ya. Allah kata kerja. Kan bertele-tele lagi kan. Saya Kamu menjelaskan yang dengan baik tele-tele kan. kok. Kamu yang Saya bertele-tele. gimana? Kalau poinnya udah dapat Coba, tapi kamu tadi saya nggak mau sudah nerima. kasih tahu kamu. Sebenarnya Dengar dulu, poinnya dengar udah dapat, cuman kamu nggak menerima. Dengar dulu. Tandarin, dengar dulu. Matahari tenggelam di lumpur hitam. Itu kan kalimat metafora, betul tidak? Dalam Quran ada kan? Matahari terbenam di lumpur hitam. Mana? Ya? Di mana? Nggak Di mana? mungkin, Di nggak Al-Quran. mungkin Satu-satu matahari. dulu bahas, jangan yang Enggak. aneh-aneh dulu. Kan kata kamu tadi metafora. Ya iya. Nah, Iya, oke. maknanya Maknanya satu aja. Betis Maknanya Allah. satu. Dengar Dengar dulu. tandarin. Betis Allah ya. Saya gini Kata dulu, gini. kamu pasti. Itu tuh dengar, metafora dengar. itu. Iya, metafora kan. Betis Allah itu melambangkan Metafora. apa? Ya, Melambangkan apa? kekuasaan Allah. Nah, kekuasaan Allah. Makanya saya tanya, tiupan ini melambangkan apa? Melambangkan, ya gini dulu, kalau kamu dengar bebas ya, melambangkan kalau Nabi Isa itu dilahirkan Panjang tanpa banget. proses hubungan suami istri. Iya, itu aja, Melambangkan itu satu kata intinya kamu. Dengar tandarin. itu aja, Betis, intinya dengar. kekuasaan Betis Allah. melambangkan kekuasaan. Kalau ditiupkan melambangkan apa? Dia menambahkan kekuasaan Allah. Loh, Artinya Nabi Isa yang tidak perlu lahir melambangkan tanpa. kekuasaan itu betis. Gimana sih? Oh, itu juga tiupan Allah itu juga melambangkan kekuasaan Allah juga. Sebenarnya poinnya udah dapat, cuman kamu Gini, aja tandarin, yang suka tandarin. bertele-tele. Kamu yang bertele-tele. Saya dari tadi tanya, maknanya apa kalau kamu bilang metafora? Ya Ternyata makna. kamu bilang ini kekuasaan Allah nih, tiup meniup kekuasaan Allah.
farjahanya Maryam tetap farjaha. Iya, artinya tanpa sperma, tanpa proses hubungan suami istri, lahirlah Nabi Isa. Yang namanya meniupkan orang tuh harus punya bibir. Ya itu makanya itu maknanya metafora kata saya. Nah, jadi kamu takut karena dibilang Bukan. bibir, Allahmu nggak Kan punya bibir, ya kan? Gini, kan Allah tuh kan di dalam Al-Quran kan disebutkan laisa kamislihi syai'un. Artinya tidak artinya, serupa, tidak sama tidak dengan serupa, tapi dengan Allahmu makhluk. punya betis, punya tangan, ya Itu kan? yang metafora. Itu yang Allahmu metafora. punya bibir karena bisa tiup kemaluan farjahanya si Itu Maryam. yang metafora. Itulah Ya kan? makanya kaum Kristen itu kalau misalnya di dalam Bibelnya disebutkan, misalnya kan ada ayat di Bibel ya, misalnya ada Yesus bilang, akulah jalan kebenaran, tidak bisa sampai kepada Bapa tanpa aku. Langsung dibilang Yesus itu Tuhan. Nah, itu aja yang membuat Kristen itu menjadi Tritunggal segala macam itu akibatnya. Kamu nggak usah ngejelasin agama orang, kamu nggak paham. Iya, itu makanya. Nggak paham kamu, bukan begitu. Itu jelasin Nah, kamu maknanya nggak itu paham. Emang kamu plesetan pendeta? itu Kamu meleset pendeta bukan? jadinya. Itu meleset jadinya. Jadi Itu sekali yang membuat lagi, Kristen kamu meleset di bilang situ. Maryam ini tidak Itu yang membuat metafora, Kristen ya. itu meleset. Putri Imran ini bukan metafora karena dia memang anaknya Imran yang memelihara ya kemaluannya. Udah jelas kan? Ini berarti bukan metafora ya. Bukan metafora ya, bukan ya. Yang ya artinya kan sekarang kan udah jelas kan? Udah jelas kan? Udah saat jelas. Allah, iya ini saya Apa lagi yang mau saya kasih tahu sampaikan kamu. tadi udah jelas. Cuman kamu suka bertele-tele. Tiba-tiba saat kata meniupkan jadinya jadi metafora. Hah? Metafora aja nggak Iya paham kan? itu makanya tuh Oten menyembah Jadi Yesus itu. metafora kan sampai sini kan? Yes, dibilang dalam Bibel misalnya, karena akulah kamu jalan bilang, kebenaran, ini saya mau kasih tidak ada tahu. sampai kepada Bapa tanpa aku. Mandarin, Langsung kenapa dibilang kamu ke situ? Yesus Tuhan. Jadi Itu kan? saat di sini sudah Padahal di tidak jalan metafora, kebenaran, ini cuman sebenarnya jalan. tiba-tiba ini jadi langsung dibilang metafora, Tuhan. karena ada kata tiupkan. Ya, Ya kan, contoh Mandarin? metafora, contohnya di dalam Bibel kan, Karena ada akulah kata jalan tiupan. kebenaran dan hidup. Aku Saat jalan, bukan kata-kata Tuhan. kerja, Allahmu sedang makanya mengerjakan sesuatu, Oten itu kamu jadi bilang, meleset. kamu bilang bahwa ini adalah metafora, iya kan? Betul. Karena sesungguhnya Allahmu tidak bekerja, betul tidak? Kok tidak bekerja? Loh, ini kan kata kerja, meniupkan, maka kami tiupkan. Ini kan kata kerja kan? Betul tidak? Ya kan saya sudah sampaikan tadi kan. Nah, jadi sebenarnya prosesnya Allahmu tidak seperti bekerja. ada iya proses, kan? itu menunjukkan sebuah proses. Prosesnya Iya, artinya tidak karena ada hubungan sesungguhnya- suami istri. karena Itu aja. sesungguhnya Allahmu Intinya memang itu aja tidak tidak ada meniup. hubungan suami istri dalam lahirnya Nabi Isa. Itu inti dari ayat itu. Makanya melesetlah orang-orang. Turun ya. Saat di sini tidak ada yang namanya metafora. Pas giliran ditiup metafora katanya. Fakih. Halo Fakih. Halo, Ya, Fakih. udah nggak bisa lagi ya kitab lo yang dibahas yang terlalu Ya, hancur. silakan. Enggak, kitab lo yang terlalu hancur tuh. Lo nggak mau bahas Fakih, kitab lo. Fakih, Kenapa? dengar. Enggak, kitab lo Fakih. nggak kenapa nggak lo bahas? Dengar dulu Fakih ya, karena kamu kan egois nih. Dengar dulu Enggak, lah. kitab lo. Dengar dulu lah. Kan saya mau ngomong, saya sudah punya peraturan baru. Enggak, kitab Saya lo sudah kenapa punya nggak peraturan bahas? baru. Kitab lo bahas. Di bawah ya Dek ya, jangan ngoceh terus ya. Shalom. Saya punya peraturan baru ya, Fakih ya.
peraturan baru saya, kalau kamu tidak mau membahas tema saya, kamu boleh bertanya. Ya, saya udah bilang dari tadi, dari awal, kamu baru masuk. Tiba-tiba ngomel baru masuk. Saya tadi bertanya sama temenmu, 2 tadi udah naik ya. Saya bilang, kamu mau bahas saya punya tema atau kamu mau bertanya tentang iman saya? Mereka bilang, dia mau bahas, ya, dia mau bahas tema. Nah, kamu kalau nggak mau bahas tema, bilang aja, jangan marah, Dek. Ya, saya mau tanya, Waymaker, silakan. Langsung aja to the point. Saya mau tanya, Waymaker, dan saya nggak mau bahas temamu. Gitu. Ya, karena kamu dari tadi ngoceh, nggak mau dengerin saya ngomong, makanya saya turunkan. Nah, kalau kamu mau bertanya, silakan naik lagi ya. Nggak bisa nyerocos-nyerocos di sini, nggak bisa. Ya, kita lihat. Zakwan. Oke, Zakwan hilang. Zakwan udah pergi ya. Zain. Zain udah pergi. Oh, ada Zain. Selamatkan malam. Ya, Zain. Ya. Kamu mau ikut tema atau kamu mau bertanya tentang iman Kristen? Silakan. Mau bertanya. Oke, silakan. Jangan marah-marah ya. Kayak tadi si Iya. Fakih tuh nggak bagus marah-marah ya. Saya mau damai-damai di sini. Oke, silakan. Betul. Apa Zain? Tanya apa? Oke. Aku mau bertanya, kenapa kalian menyembah manusia? Oke, itu aja. Biar saya jawab. Oke, baik. Ya. Orang Kristen tidak pernah dibilang menyembah manusia. Yang kami sembah adalah Tuhan. Karena kami percaya Yesus adalah firman Allah. Firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Begitu Zain. Jadi kita menyembah Allah yang benar. Yaitu Yesus Kristus, Tuhan. Gitu. Ada lagi Zain? Oke, baik. Saya menanggapi jawaban dari pada host ini. Tadi host mengatakan bahwa Tuhan itu jadi manusia. Ya berarti dia kan manusia yang kalian sembah gitu. Benar kan? Udah, itu aja pertanyaanmu. Kamu kalau bertanya sekaligus saja, jangan kamu pakai betul atau tidak. Ya saya jadinya gimana mau jawabnya? Kamu bertanya sekaligus saja. Jadi tadi kamu bilang. Tadi host bilang. Saya Tuhan bilang itu kami orang Kristen, dengar. Itu kan menurut kamu, menurutmu orang Kristen itu menyembah manusia. Ya, kami orang Kristen merasa kami tidak menyembah manusia, kami sembah firman Allah yang menjadi manusia. Dan Yaudah, firman kan? Allah yang sudah menjadi manusia itu bukan cuman manusia biasa, karena dia bangkit dan mengalahkan maut. Itu Zain ya, dia bangkit dan mengalahkan maut deh. Artinya dia kan jadi manusia yang kalian sembah, kan gitu. Iya benar, dia memang manusia dan itu orang berarti Kristen. nyembah manusia, kok gitu aja kok. Gimana sih? Tidak ada satupun orang Kristen yang menyangkal bahwa Yesus adalah manusia, tapi dia adalah manusia dari Allah. Dia adalah inkarnasi dari firman Allah. Ya, Zayan? Iya betul. Berarti Nah, kan gini, dia itu kan manusia. balik ya, saya tanya kamu ya. Tuhan Saya udah jawab jadi kamu ya. manusia disembah. Saya Ya sudah udah, jawab nyembah kamu. manusia. Saya sudah jawab kamu. Saya tanya kamu. Allahmu itu apa? Allahmu apa? Tuhan lah sang pencipta. Loh, kamu nggak punya Tuhan loh. Sejak kapan kamu punya Tuhan? Hah? Asyhadu itu berkata, tiada Tuhan selain apa? Jadi kamu tidak menyembah Tuhan, kamu nggak punya Tuhan, yang kamu punya Allah. Jadi Allahmu itu apa?
Analoginya itu seperti ini, host. Kok gitu aja nggak ngerti. Tiada Iya, yang Allahmu itu apa? tiada yang pintar di room ini kecuali Allahmu tuh apa? Saya Pertanyaannya tanya. tuh, ada nggak yang Oh, pintar? kamu mau menyamakan Allahmu dengan manusia? Hah? Enggak, itu Mau kan kau samakan masa Allahmu gitu dengan aja. manusia? Sabar Hah? dulu, jangan kita itu ngomong jangan Asyadumu, berbenturan, jadi enggak asyadu menyimak satu itu sama lain. bilang, dengar, asyadumu bilang tiada Tuhan selain Allah. Allahmu itu apa? Manusia Suaranya atau tenggelam apa? nih, sini. Tenggelam Suara apanya? suara kamu kok ngilang sih? Gak ada ngilang. Emang ada ngilang teman-teman? Aman aja tuh. Suara kamu kali yang, nah, kan? Ini gimana ini? Tes 1 2 3. Coba perbaiki dulu ya. Perbaiki dulu, kalau udah perbaiki naik lagi ya. Karena di sini kalau salah satunya sinyalnya nggak bagus, bisa jadi jelek ya. Sekilas, halo. Sekilas, selamat malam. Selamat malam. Ya, Muslim. Ya, aku Mau ikut tema atau kamu punya pertanyaan sendiri? Silakan. kayaknya ikut tema aja ya. Tema. Tapi soalnya menarik gitu. Oke. Saya punya pertanyaan. Kenapa Allahmu harus meniup farjaha Maryam untuk menciptakan Isa? Oke. Coba kita baca. Boleh saya bacakan nggak ayatnya? Boleh. Bacakan aja. Boleh ya, kita bacakan ayatnya. Kita bacakan Di Atarim ya, di Atarim. Ya, boleh. Atarim 12. Atarim 12. Ayat 12. Ya. Oke. Nah, itu. Nah, itu dan ingatlah Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia mendengarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat. Oke. Ya. Gimana? Nah, ini penting karena kalau aku yang baca, ini yang meniupkan itu bukan Allah. Yang meniupkan bukan Allah. Nah, kenapa bukan? Karena kalau kita baca penuh, ya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami. Kalau kita baca tafsirnya, di sini itu siapa ya hostnya? Host tahu nggak bagaimana proses kalau dalam Islam lahirnya Nabi Isa itu seperti apa, tahu nggak? Nah, ini kan prosesnya, bukan? Betul, ini salah satu ayat yang menjelaskan proses kelahiran Nabi Isa. Enggak, saya tertariknya kamu Tapi bilang tahu nggak tadi. detailnya Kamu seperti bilang apa? tadi, yang meniup itu bukan Allah, kau bilang. Berarti Iya, si kami ini Jibril. Kamu bilang Jibril. betul. Dari roh ciptaan Kata kami originalnya yang tidak ada Jibril di situ, bro. betul. Kalau gitu Ya. saya juga bisa bilang kata original Allah juga nggak ada di situ. Ada nggak Allah di situ disebutkan? Kami kan Ruhana, Ruhina. Betul. Ruhina itu siapa? Kami kan? Ruhina sebagian dari roh kami yaitu Jibril. Jibril diutus ke tempat Jibril. Maryam. Loh, gimana sih ini? Betul. Jadi di Makanya sini kita dibilang perlu membaca ini. maka kami tiupkan di dalamnya dari ruh kami. Kalau kamu bilang ini Jibril berarti
maka ini Jibril juga ya. Jibril tiupkan Oh, di itu kan dalamnya kata dari host. Kalau pas Jibril mau buat gitu. Quran bisa nggak apa-apa. Tapi semua orang Islam Saya tidak membaca ada, ini. saya tidak ada menyebutkan bahwa ini adalah Jibril. Kamu yang bilang tadi Memang Jibril. kalau kata host, oh Gimana sih? iya, saya mau bilang Jibril karena memang kita harus tahu konteksnya. Saya nggak ada bilang Kalau Jibril, kita kamu yang membaca. bilang. Iya, saya memang bilang itu Jibril yang Nah, meniupkan. jadi saya tanya sama kamu di mana ada kata Jibril di situ? Nggak ada kata Itu kan Jibril sama maunya sekali. host, harus ada Kok maunya Jibril, harus saya? ada ininya. Karena semua orang Islam kalau baca Yang Quran bilang ini, Jibril ayat siapa? Yang bilang Jibril siapa? Kamu apa saya, Dek? ini, saya Nah, menyampaikan yang ada berarti Jibril. kepengen ada Jibril, kamu apa saya? Ah? Itu rohani itu Jibril itu, malaikat Loh, Jibril. ya berarti kamu yang Bahkan kepengen salah ada satunya. Jibril di sini, padahal di sini nggak ada Jibril. Gimana sih? Kok saya yang dibilang jadi kepengen ada Jibril? Ah? Kamu yang kepengen Jadi di situ rohani ada itu siapa? Jibril. Jadi rohani itu siapa? Kami di sini berarti hurufnya besar tuh. Biasanya hurufnya besar kayaknya sih Allah dengan rombongan. Ya, Oke. kalau Allah doang kan aku, ya kan? Allah doang aku. Kalau kami Allah dan rombongannya. Oke. Jadi rombongan udah Allah jawabannya itu roh seperti ya. itu. Rombongan Allah itu Cara roh kita ya. membaca Al-Quran itu Hah? tuh ya dengan hati yang tulus. Kalau Rohina kita itu, punya niatan yang Rohina itu kotor, apa? itu nggak akan masuk memang. Coba deh sekilas kamu kan paham bener nih ya Oke. bahasa Arab ya. Rohina Iya, itu iya. apa? Artinya apa Rohina itu? Karena saya nggak yakin itu terjemahannya. Loh, itu kan Rohina itu apa? Udah jelas di situ roh kami. Oh jelas. Berarti memang roh Oh, jelas Allah. jelas tuh. Allah punya roh. Yo enggak lah, Loh, makanya loh, kok belajar. enggak? Makanya belajar konteksnya. Allah Kalau itu sudah dibilang punya- begini punya berarti Allah malaikat. bukan ini bukan roh Allah berarti kata kamu ya kan? Berarti Allah salah lagi ngomong. Enggak, masalahnya gini loh, kamu selalu Lucu emang mas. ini Jadi adalah stand up comedian perkataan cocok kayaknya. Allah ya. Ini perkataan Allah bukan. Hah? Ini perkataan Gawat, Allah gawat, bukan. gawat. Perkataan Allah bukan. Ini yang ini nih Di semuanya. Al-Quran. Perkataan Allah iya, nggak? itu kalau. Ya, Betul, perkataan betul. Allah. Kalau perkataan Allah boleh gak diganti-ganti artinya? Boleh nggak? Boleh nggak dia ganti-ganti suka-suka kamu gimana mau ganti artinya? artinya? Kalau diganti Tadi kamu artinya, bilang ruh kami ini adalah Jibril, kau bilang. Iya, Yang meniup Jibril, kau bilang. Boleh ya tidak makanya harus diganti-ganti? paham konteks, harus paham konteks. Saya nggak ada memahami konteks atau Iya, enggak. Saya karena- tanya kamu kalau perkataan Allah. Cara kita belajar itu, Perkataan cara kita Allahmu. belajar itu kita harus tahu Saya konteksnya belum selesai dulu. bertanya udah nyerocos. Iya. Saya Semua orang juga bertanya, tahu kalau saya kita mau bertanya. Astaga, belajar nggak itu, boleh harus bertanya tahu saya, konteksnya. guys. Oke, jadi perkataan Allahmu ini kalau diterjemahkan salah, orang yang menerjemahkan salah itu pasti dihukum tidak? Hah? Dihukum nggak? Kenapa? Orang yang menerjemahkan salah dihukum tidak sama Allahmu? Hah? Orang kalau dia menerjemahkan salah, akan Dihukum hukum. nggak? Menerjemahkan apa nih? Menerjemahkan Al-Quran. Ya perkataan Allahmu ini kan perkataan Allahmu. Kau nggak Oh. percaya bahwa ini perkataan Allahmu? Oh ya percaya tuh. Nah, jadi Iya, orang-orang bisa yang mau percaya. mempelajari, yang mau mengerti perkataan Allahmu karena dia bukan orang Arab asli, ya, bahkan orang Arab aja masih jarang mengerti Quran ini sendiri, ya. Nah, meskipun ada di dalam Quran dikatakan dibuat dalam bahasa Arab supaya kamu mengerti, tapi orang Arab juga nggak ngerti. Nah, kalau memang ada orang yang Ya, mau itu kata mempelajari host. ini, orang yang mau mempelajari ini, terus ternyata terjemahannya salah. Yang menerjemahkan salah itu bakal dihukum nggak? Dianggap sesat nggak salah? itu? Kenapa salah? Salahnya kenapa?
Saya bertanya karena tadi kamu bilang bahwa yang meniup itu ternyata Jibril, kau bilang. Berarti kan yang menerjemahkan ini sudah melakukan dosa, betul tidak? Dia menerjemahkan suka-suka dia ini berarti. Betul tidak? Oh enggak, itu emang udah jelas di situ udah. Nah, kalau sudah jelas, kenapa kamu bilang Jibril? Kenapa? Hah? Oke. Coba pergi Kenapa kau surat bilang Maryam. Jibril? Surat Maryam. Kenapa ruh kami itu disebut Jibril? Coba buka surat Maryam ayat 17. Ya kamu aja yang buka deh. Buka, silakan. Silakan. Oh ya, oke. Ini saya bacakan ya. Ya. Eh, lalu dia memasang bahasa Arabnya aja ya biar sama gitu, biar apa namanya? Biar enggak Ya, terserah nggak apa-apa. fatakhazat min dunihim hijab Ijaba, fa'arsalna ilaiha ruhana rohana, fatamatsala laha basyaron sawiyya. sawiya. Nah, di sini di surat ini. Ya, Ya, di surat silakan. ini, di ayat ini. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya, maka dia Mana menampakkan ada diri di Jibril di hadapannya dalam situ? bentuk manusia yang sempurna. Inilah yang saya bilang, kamu yang nambahin bukan saya. Nggak ada kata Jibril di situ. Kau ini menerjemahkan udah salah. Original teksnya tidak ada kata Jibril deh. Kenapa kamu bikin-bikin? Memang tidak disebutkan, tapi yang dimaksud dari rangkapi itu adalah Jibril, karena simpel 19 aja. ayat 17 ya. Ya, 19 maksudnya ayat 17. semua orang menafsirkan ya seperti itu. Coba lihat di sini ya. Di sini. Lihat tuh. Ada gak kata Jibril? Ruhana di situ. Gimana sih? Ruhana. Gak ada kata Jibril. Kau dapat dari mana Jibril? Konteksnya seperti itu. Gak ada konteks. Emang ada konteks di situ? Hah? Ya, konteks apa? Host nggak ngerti Gak ada konteks. konteks. Konteksnya apa di situ? Konteksnya apa saya tanya? Emang ada konteks di situ? Hah? Konteks itu apa sih? Konteks itu adalah ya, oke ini aku kasih tahu ya biar host tahu konteks itu. Jadi konteks itu adalah konteks nih biar pas kali ini biar konteks. Nah, konteks itu adalah situasi, latar belakang, atau lingkungan yang menyertai suatu kejadian, pernyataan, atau kata yang berfungsi memberikan kejelasan makna dan perspektif. Jadi kan di situ jelas di ayat itu, termasuk di ayat tahrim di host juga. Konteks itu makna. Itu adalah cinta. Iya dong, yang memberikan kejelasan makna dan perspektif. Jadi judul kita kalau berarti misalnya ya, baca judul sesuatu, berarti kalau nggak bisa tahu nggak? konteksnya itu ya amburadul kayak host Konteks itu sekarang. bisa jadi judul gak? Bahasa sederhananya konteks itu apa? Judul. Enggak lah, beda lah. Wah, host nggak tahu konteks berarti ini. Serius nggak tahu konteks. Aduh, Dugi Nggak, saya udah host marah tahu tuh. konteks Dugi nggak? saya udah marah tuh. Iya, dia tahu malu-malu ini Saya hostnya sih, ini nggak Dugi. tahu konteks. Dengar. Konteks bisa dilihat di mana? Tahu konteks. Dilihat di mana konteks? Hah? Konteks di mana konteks? Konteks itu bukan dalam literal maksudnya adalah harus ada di ayat itu. Konteks itu dalam kita Dengar. mempelajari, Dengar. membaca itu harus tahu. Sama dengan kita mendengarkan itu juga harus tahu Dengar. konteks. Ini ya kitab saya ya. Ada konteksnya. Konteksnya Oke. adalah Yesus diurapi. Yesus diurapi berarti ini tentang Yesus diurapi. Itu Sedangkan itu ini apa namanya konteksnya? quoting atau Hah? referensi. Mana? Ah, Mana kita bisa tahu dari mana? Kita bisa tahu dari mana Ini tiap maksudnya ayat tahu itu punya konteks, konteks guys. sendiri. yang nonton bisa tahu nggak Kita konteks tahu apa dari maksudnya? mana? Kita tahu dari mana bahwa satu ayat ini ada konteksnya sendiri? Hah? Apa langsung semuanya dari Maryam ini semuanya konteksnya Maryam gitu maksudnya? Hah? Jadi Dari konteks mana itu apa? taunya?
Dari Jadi mana host tadi taunya? Saya konteks itu apa? saya tanya kamu. Kalau di kitab kami Ya. di kitab kami setiap ini ada perikop. Perikop inilah yang menjadi konteksnya. Konteksnya apa? Ini tentang Yesus diurapi. Jadi kalau ada yang bertanya apapun, kenapa ini terjadi seperti itu? Ya karena konteksnya Yesus diurapi, bukan Yesus dibaptis. Begitu. Bisa dijawab pertanyaan. Kalau kamu, saya tanya, dari mana kamu tahu konteksnya ini, ayat Maryam 17 ini, konteksnya adalah ini? Hah? Saya nggak tahu. Gimana tuh caranya? Hah? Gimana caranya? Caranya adalah ya belajar baca dari ayat Belajar. awal sampai ayat akhir. Tahu konteksnya apa. Berarti Ya paling suka-suka gampang ya? sih caranya kayak gitu. Suka-suka ya? Suka-suka kamu ya Astaga. bikin konteks ya? Ini emang Iya orang Kristen dong. suka gini ya guys ya, Kalau memelintir kami kata-kata orang. tidak dengar. Kalau kami tidak bisa, kami nggak bisa bikin konteks sendiri. Suka-suka kami, karena sudah ada di sini konteksnya, sudah ada di sini perikopnya apa. Kalau kamu tadi bilang lihat konteksnya, konteks apa yang mau dilihat? Saya Makanya tanya. di Islam itu disuruh baca. Hah? Itu emang disuruh baca dari Makanya ayat awal sampai kamu ayat akhir, yang biar tahu membuat-buat konteksnya apa. semua, jangan bikin-bikin deh yang nggak Kalau ada. emang Hah? kalau Saya tanya tadi yang dari di tadi balik Alkitab lagi. Kenapa kamu sebut roh Allah ini jadi Jibril? Kenapa? Coba Ya, karena ngaku, konteksnya memang Jibril yang diutus, malaikat yang- kenapa kau bilang Jadi gini. roh Allah, kamu bilang Nah, Jibril. itu dia. Oke. Ini aku kasih tahu ya, dalam Islam itu Tuhan itu Allah, itu Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Besar. Saya nggak nanya itu. Ini bahas konteks ini bahas konteks. Ruh kami, kau Kamu nanya, bilang aku menjawab. ruh Tapi kamu Allah, nggak biarkan kau aku bilang menjawab. enggak kamu kemana-mana. Dari Aku lagi menjawab ayat itu. ini saja Kamu mau aku harusnya jawab atau kamu enggak? dengar. Biar kamu itu Harusnya tahu konteksnya. kalau Karena kamu kalau aku bilang, jawab, kamu tuh nggak tahu konteks. ini orang ditanya. Kamu sudah ngarang bebas loh sekilas, sudah ngarang bebas. Nah, itu bukan ngarang Ya, bebas. dengar. Itu bukan Buktikan ngarang sama bebas. saya, Tuhan kamu maha besar, saya. kan? Dengar. Buktikan sama saya, ruh kami adalah Jibril sesuai dengan apa yang kamu bilang tadi. Ada gak ayat lain yang bilang bahwa ruh Allah ini, ruhana adalah Allah, adalah Jibril? Ada ayat lain, ruhana adalah Jibril. Oke, kalau misalnya bukan Jibril siapa? Loh, Kalau ya terus Allah lah, gimana bacanya sih? siapa? Ya Allah mau. Nah, itu bedanya Islam sama Kristen. Makanya, Itu bedanya. Allah nggak mungkin ngutus dirinya sendiri kayak Kristen, kan? Qur'anmu Ajaran tidak Kristen kau seperti pahami, itu. tidak kau pahami Allah apa ngutus diri sendiri adanya. menjadi manusia ke bumi, kan dengar. lucu. Kau tidak memahami Qur'anmu, kau tidak memahaminya Ya, karena kamu yang nggak kamu mau lebih belajar, percaya nggak mau ulama. membuka hati. Hah? No, itu Kau bukan. jadikan Bukan. ulama-ulama sebagai Tuhanmu, Makanya, bukan Allahmu. Kau nggak konteks, percaya baca Allahmu. konteks. Kenapa Karena kau kalau nggak misalnya percaya nggak tahu Allah? konteks, ya Karena jadi kayak gitu, perkataan nggak Allahmu, jadi perkataan berantakan. Allahmu kau terjemahkan yang berbeda. Ya, Pertama, neraka lah terus nggak ngerti milikmu kalau konteks. kamu mengubah-ubah Yang kedua, perkataan Allahmu. Kos mau pelintir banyak yang Saya tanya sama itu ya, kamu, ajaran saya tanya Kristen sama ya. kamu, saya tanya kamu, ya. Saya nggak ada mempelintir, kamulah yang mempelintir. Karena kamu bilang ruhana menjadi Jibril, kau yang pelintir bukan saya. Saya tanya, Bukan ruhana bisa menjadi gak? Jibril, Bisa ruhana yang tidak? di situ yang Bisa dimaksud tidak? Saya adalah tanya, Jibril. saya tanya. Bisa tidak? Ya. Allahmu itu berubah? Bisa tidak? Pertanyaannya aja ini nggak jelas. Berubah jadi apa? Maksudnya apa? Yang jelas dong nanya. Inilah ya. Iya, berubah itu apa? Maksudnya apa? Pertanyaan kamu itu Allahmu nggak- bisa nggak berubah jelas. tidak? Saya tanya. Heeh. Iya. Berubah Itu aja jadi kamu apa? nggak Jadi bisa manusia. nangkep. Kamu nggak bisa nangkep. Berubah jadi apa? Nah, saya tanya aja, Allahmu bisa berubah tidak?
Ya pertanyaanmu aja udah salah. Oh, kan nggak mau Pertanyaanmu nggak jawab. jelas. Orang bisa nggak clear itu pertanyaannya. Jadi nanti kamu pelintir lagi jawaban saya. Kalau Kamu takut tanya banget Allah jadi manusia, itu dipelintir. nggak bisa. Kenapa kamu takut banget Oh iya dipelintir? dong. Hah? Ya kan karena Padahal karena tadi yang bahaya pelintir ini siapa? Ini kamu bilang Jibril yang pelintir kalau itu bukan siapa? mempelintir. Loh, kok bukan mempelintir? Makanya Berarti konteks, konsep itu harus paham konteks. berarti kamu memang pakai ya terjemahan atau tafsir dari ulama, betul tidak? Oh iya jelas dong. Itu tuh agak jelas. Makanya Ya, sekali lagi ya, saya jelas kasih lah. tahu kamu, Makanya ya berarti kalau memang kamu kalau kita menuhankan itu belajar itu ulamamu. sama orang Kau yang tuhankan berilmu, ulamamu, ulama itu berilmu. ya kan? Ya, di bawah aja ya, penuhan ulama. Ya, penuhan ulama, ya. Di bawah aja deh ya. Saya lagi mencari orang yang tidak menuhankan ulama ya. Kalian menuduh kami menuhankan manusia, sedangkan kamu menuhankan ulamamu. Sejak kapan roh Allah menjadi Jibril? Sejak kapan? Dengar dek, Nabimu Muhammad tidak mengerti ruh Allah itu apa. Ya karena dia sempat mungkin terlontar bahwa Allahmu tidak punya ruh. Allahmu bukan ruh. Saat ada firman yang bilang bahwa ruh kami, ruh Allah, Muhammad jadi bingung. Ya? Ya tidak, Fatin? Oh, Fatin. Kita lihat. Si Denny Amria. Kemarin marah-marah dia nih. Denny, masih marah kamu, Dek? Ya, Gimana, Dek? Kenapa Allahmu tiup-tiup farjahannya Maryam? Kenapa? ya, saya mau jelaskan roh ini, Bun. Roh. Kenapa? Ya, Jelaskan aja. kalau Jibril itu emang roh dia, Bu. Roh dia dalam Islam. Makanya Muhammad itu tidak pernah bertemu dengan Jibril satu kali pun. Jibril adalah roh. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Dalilnya mana? Dalilnya Ya mana? itu yang tadi itu. Rohana itu dia roh dia. Dalilnya Makanya mana? kemarin ya Dalilnya mana? itu kok. Yang nggak ada dalilnya, tak bisa menjelaskan roh Loh, rohana kok nggak ada itu. dalilnya? Makanya ini saya menjelaskan Gini dari kemarin. Denny, kamu kalau naik nggak ada dalil, kita nggak bisa memberikan pelajaran kepada orang di bawah. Kalau cuma congor nggak bisa. Ya, Saya hanya kamu menjelaskan bilang, setengah. iya, pengetahuanmu boleh untuk kamu sendiri aja, jangan dibagi-bagi. Saya tanya sama kamu, di mana dikatakan di dalam Qur'anmu bahwa Jibril adalah roh? Silakan. Mana? Ya, Mana yang nggak dalilnya? ada, yang nggak ada, Bu. Yang nggak ada. Tapi Kalau ya, tidak Nabi sudah pernah ada, bertemu dengan Jibril. kalau tidak ada, Denny, ya, kalau tidak ada, kamu harus terima kenyataan bahwa Allahmu sudah mengaku dia adalah roh. Ya, Zat, Bu, Allahmu zat. mengaku Kalau Allah dia ada. roh. Loh, kok zat? Zat dia, Bu. Anda Bagaimana riba-riba. kamu bilang zat? Ada gak ayatnya di mana dikatakan di dalam Quran Allahmu zat? Silakan. Yang nggak ada. Dalilnya mana? Nggak Nggak ada. ada lagi kan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kamu Nggak ada harus yang bilang terima. Allah, aku ada. Kamu harus terima Allahmu bilang bahwa dia adalah ruh. Ruh kami. Allah ruh. Kamu harus terima ini. Masa kamu nggak mau terima perkataan Allahmu sendiri? Kalau kamu
nggak mau terima perkataan Allahmu, berarti Yang pernah lihat tepatlah dibilang ya sama Allah, kamu menuhankan ulamamu. yang pernah lihat Allah itu siapa, Bunda Islam ini? Ngapain kamu tanya itu sama saya? Nabimu aja nggak pernah ngeliat Allah. Ya, jangankan Allah, Bun. Jibril saja dia nggak pernah bertemu satu kali pun. Masa Jibril nggak pernah ketemu, orang dia pelayannya, gimana sih kau? Itulah, itu rahasianya, Bun, itu rahasia. Loh, kok rahasia? Saya udah pernah kasih tahu kamu gak? Kamu inget gak? Bahwa malaikat-malaikat ya dalam setara sehari sama dengan 5.000 tahun. Kamu tahu gak itu? Menghadap Allahnya. Kau tahu tidak itu? Berarti kalau menghadap, berhadapan gak? Kenapa? Ibu juga pernah bahas hadis yang mengatakan ada Nabi Muhammad, Ibrahim, Abu Bakar, bertiga orang di dalam masjid. Terus ada orang yang datang seolah-olah perjalanan jauh. Kan itu mereka Jibril itu salah itu hadis itu. Maksudnya? Kan ada gue kemarin kan membaca hadis tentang bahwa Nabi pernah bertemu dengan Jibril. Ada seorang perjalanan jauh, tapi bajunya tidak lusuh gitu. Kalau nggak salah begitu. Dia Mana bukan ada saya Jibril, bilang bawakan itu? ada. Nggak ada. Ini Kamu dalam- punya catatannya gak? Catatannya ada gak? Hadis Ya, hadis saya- berapa? Hadis Saya apa? lupa. Oh, nggak ada berarti, bukan saya. Abu Bakar dan Umar bertiga di dalam masjid. Terus ada musafir Udah. datang bertanya. Saya nanya aja sama kamu nih. Nanya aja sama kamu ya. Di surat 66 itu kenapa Allah mau tiup-tiup kemaluannya si Maryam? Kenapa? Itu Jibril, bro. Nggak ada kata Jibril di situ, Denny. Oh ya, Tidak ada Jibril di situ. Adanya Ya. Allahmu. Berarti maksud Allahmu Jibril dalam bentuk ruh. Allahmu dalam bentuk ruh. Ya, berarti maksud ibu ini pas si bapak ini meniup si perjahat terus dia keceplosan langsung masuk ke dalam rahim Maria gitu maksudnya. Gak tahu saya nggak ngerti, Mak. Ini yang mau saya tanyakan sama kamu. Bagaimana cara Allahmu meniup kelaminnya Maryam? Nah, kita tahu Bon itu kan hanya kata hiasan meniup. Kalau niup dia harus punya bibir loh, Denny. Iya. Dan Soalnya kita meniup mau ngomong- itu kalau tiup balon bibirmu nggak nempel ke balon, bisa nggak? Hah? nggak bisa. Nggak bisa. Jadi berarti bibirmu harus nempel ke balon, baru balonnya Betul. bisa kembung. Ya benar. Nah, jadi seperti yang saya bilang, Allahmu di sini buat apa? Ya, meniup kemaluannya Maryam buat apa? Itu rasanya Tuhan, Bon. Kuasanya Tuhan. Kuasa Tuhan maksudnya gimana sih? Kan kamu bilang kemarin kamu nggak punya Tuhan. Itu Tuhan saya, itu Tuhan Allah, itu Tuhan saya, Bon. Loh, tiada Tuhan selain Allah. Kamu nggak punya Tuhan. Tapi kan Allah itu juga Tuhan, Bon. Loh, gimana sih? Asyadumu gimana coba? Coba asyadumu gimana? Hah? Asyadumu gimana? Asyhadu alla ilah tiada Tuhan. Tiada Tuhan kan berarti kan? Yang kamu punya cuman Allah, nggak ada Tuhan. Ya Allah itu Tuhan. Kalau Kristen kan ilah Tuhannya ya Yesus. Itu maksudnya, Bon. Dikatakan tiada Tuhan berarti Tuhanmu tidak ada, adanya Allah. Gimana sih? Iya benar. Ya benar. Nah, jadi sekali lagi, kenapa Allah mau tiup-tiup?
Mau Ya gitu menciptakan caranya. Isa kenapa tiup-tiup? Mesti Yang mana aku tiup-tiup tahu. kelamin. Hah? Kelamin. Yang mana aku tahu Bang Jos, itu caranya tiup-tiup. Ya udah kalau nggak tahu lah ya, mau diapain, ya kan? Enggak maksud Nah, ibu dibawa aja lah Denny ya, kan kamu nggak tahu. Hah? Tuh kan, saya kayak gini mulu ini. Bentar ya guys. Nih kayak loading gitu nih. Tes 1 2, suara saya aman gak sih teman-teman? Bentar ya guys, sabar. Tes 1 2, tabahkan hatimu. Ya Pak Ilop nggak mau naik. Saya nggak lihat. Halo, Pupu hilang. Ini kenapa ya? Bentar. Coba saya lihat dulu ya, bentar ya. Gak mau dia. Oke. Oke, baiklah. Suara saya aman gak sih teman-teman? Gak ada lagi, gak nyambung lagi nih. Gak nyambung lagi, bentar ya teman-teman ya. Bentar ya, bentar. Oke, bentar. Oke, coba. Tes 1 2. Kok gini lagi ya? Begini mulu ya? Aduh, ngapain ya? Tes. Aduh. Gak kedengeran guys. Sebentar ya. Bentar. Tes 1 2. 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 Tes 1 2.
Nge-lag gak sih teman-teman? Bentar ya teman-teman. Tes 1 2. Tes 1 2. Oke. 1 2. Oke lah ya. Oke lah ya. Bentar ya, bentar ya. Aduh. Mungkin saya turun dulu kali ya teman-teman ya. Bentar. Mungkin saya turun dulu kali ya teman-teman ya. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes delay kenapa? Sabar ya. Oke ya. Kenapa ini ya? Tes 1 2. Tuh kan di suara saya. Oke, saya coba lagi ya. Thank you ya teman-teman. Ntar saya coba lagi.